Nah, oke, nilai tengah median. Terus yang keempat kuartil. Nah, kuartil itu terdiri dari alias kuartil itu empatan ya, bagi empat bagian. Itu terdiri dari kuartil bawah. Itu disebut dengan juga dengan Q1. Yang kedua kuartil tengah. Disebut juga dengan Q2. Ini bahasa lainnya adalah median ya. Yang ketiga kuartil atas. Disebut juga dengan Q3. Nah, gitu. Nah, hari ini kita mau bahas tentang desil alias bagi 4 bagi 10 bagian. Yang keenam yaitu persentil bagi 100 bagian. Yang ketujuh jangkauan, terus simpangan, kuartil, simpangan baku, yang terakhir ragam atau varians. Ya, ini juga rumusnya banyak nih kuartil kemarin ya. Ada yang namanya tepi bawah, terus frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil satu, terus panjang kelas juga, terus kuartil 3 itu tepi bawah, nanti ditambah dengan 3/4 ya. Jadi kalau kuartil bawah itu ciri-cirinya frekuensinya dibagi berapa? Tahu gak? Seperempat ya, dikali frekuensi. Untuk median setengah Satu per dikali dua, ya frekuensi. Terus untuk yang 3/4. kuartil 3/4. Nah, ini kuncinya di sini nih. Terus tepi bawah ya, tepi bawah itu adalah range terbawah dikurangin 0,5. Berikutnya apa lagi? P ya, panjang kelas itu urut range dari terkecil ke terbesar. Oke. Sekarang kita masuk ke desil. Jadi materi ini sore ini mencakup konsep-konsep ukuran penyebaran data dalam statistika SMA termasuk desil, persentil, jangkauan, jangkauan interkuartil, ragam, sampai simpangan baku. Desil itu adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 10 bagian, ya, sama besar. Desil ke K, contohnya DK itu gini nih, D4 gitu ya. Desil keempat. Berarti kalau ada data 10 nih, 1, 2, 5, 6, tunggu kurang besar. Untuk memberikan ini ada 10 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 ya nih. Nah, berarti data keempat ini nih. Hmm, Tuh, desil keempat namanya. Nah, masalahnya semua frekuensinya itu nggak selalu 10 kan. Contohnya frekuensinya ada berapa nih? Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nanti hasilnya mereka akan menjadi koma-komaan nih. Jadi bukannya 4 di sini nih, 1, 2, 3, 4. Karena nanti ada rumus lagi. Gitu. Nih kalau desil keempat itu bukan angka yang keempat ini ya. Karena ini bukan 10 bagian. Gitu. Setelah itu masuk ke rumus dulu nih biar lebih hafal ya. Desil K itu adalah desil ke sama dengan K dikali N tambah 1 dibagi 10. Contohnya untuk data tunggal ya. Tahu kan kalau data tunggal yang kemarin ada angka-angka seperti ini. Ya, 4, 5, 5, dan seterusnya. Dia harus diurut ya sampai data yang terbesar. Itu K ditambah N tambah 1 dibagi 10. N itu adalah jumlah data alias frekuensi. Ya, misalnya frekuensinya ada 10 maka K dikali 10 tambah 1 dibagi 10. Nah, nanti contohnya ada di bawah sini. Nah, ini ya. Contohlah hitung data kuartil ketiga, D3 nih.
kuartil, desil ketiga dengan angka yang sudah diurut dari data tunggal yang sudah teratur ini dari 150 sampai 172. Ini jumlahnya ada berapa? Kita hitung dulu nih. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pas kebetulan 10 ya. Berarti 3 dikali 10 tambah satu dibagi 10. Maka hasilnya 33 dibagi 10 sama dengan 3,3. Nah, 3,3 kan kita nggak bisa ngitung secara langsung di sini ya. Di sini satu, 2, 3 tuh nggak mungkin nih di sini nilainya berapa gitu. Maka 3,3 ini kita bagi dulu nih. Hasilnya menjadi 3 ditambah berapa? 0,3 ya. Nah, yang 3 ini datanya adalah data yang nomor 3 ini. Tuh. Ini data yang ketiga. Yang 0,3 ini yang kita hitung berdasarkan data yang keempat dikurangi data ketiga. Jadi 3 ditambah 0,3 dikali 158 dikurangin 155 sama dengan 3 ditambah 3 ya 0,9. Maka data yang ketiga tadi berapa? 155 ditambah 0,9 hasilnya 155,9. Gimana? Gampang kan? Untuk data 0,9-nya dari mana? 0,3 dikali 3 di sini. Ini kan 158 dikurang 155 3 kan? Gitu. Oke. Sekarang data kelompok. Nah, kalau nggak kami ngasih soal dulu ya sebentar nih, biar langsung aja nih di soal data desil. Ada jawabannya sebenarnya ini mudah nih. Kok yang ini sih? Soal Marvel 3 Januari. Nah, ini nih. Marvel masuknya tanggal berapa? Tanggal 5 atau tanggal 12 atau tanggal 7 masuk sekolah? Tanggal, tanggal 8. Oh, hari Kamis ya. Iya. Hmm. Masih ada kesempatan buat belajar ya. Nah, oke, ini udah dihapus dulu. K itu adalah kuartil ya. Kemarin yang udah kita pelajarin nggak usah. Nah, ini adalah data yang udah dikasih jawaban. Kan ada dua nih, nomor 11 dan nomor 12. Kita hitung mulai sekarang nih KB nomor 11 ya. Setelah itu nanti kamu nomor 12. Nanti ini data kelompok dulu, data tunggal dulu, habis itu data kelompok. Nah, caranya kita urutin nih dari 8, 6, 4, 3, 2, 9, 10, 10. Urutin dengan pelan-pelan. 2, 3. Yes. Pakein aja deh biar gampang. 2, 3, 4. Terus 6 ya. 8, 9, 12, 10 dulu. 10, 12, 14, 15. Kita hitung dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pas ya. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15. Desil ketujuh. Berarti rumusnya D7 sama dengan 7 dikali 10 tambah satu dibagi dengan 10. Nah, ini udah wajib 10 ya. Ini KB kasih materinya dulu nih untuk kamu nih biar baca-baca Dua, sebentar. tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tunggu sebentar biar enak nanti buka di Word ya.
Dah, udah terkirim tuh modul yang tadi biar lihat soalnya ya. Nah, oke. Berarti kita lanjutin 77. Kenapa 77? Karena 7 kali 11 bagi 10 sama dengan 7,7. Nah, setelah didapat nih bukan 7,7 dapatnya kan di sini nggak ada ya. Kita rutin nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti 10 nih data ketujuh. Ini adalah data yang ke 7 10 ini. Oh iya. Nah, setelah yang 0 ini 0,7 kita kalikan dengan data ke 8. Ini 8 nih dengan data ke 7. Tapi dikurang gitu. 12 dikurangin 10 sama dengan 2 ya. Ini ditambah nanti. Berarti 10 ditambah 1,4. Berarti jawabannya 11,4. Tepat sekali kan? Nah, ini sebenarnya soal dari Google yang ada di skrip dari siswa-siswa kelompok sekolah-sekolah nih. Jadi benar nih, jawabannya 11,4. Nah, sebelum masuk ke desil data kelompok, kamu kerja nomor 12 dulu ya. Waktunya 7 menit. Itu ditambah Tepat. satu memang dari soal dari rumusnya kan. Iya, dua rumusnya. Sebentar kita tengok rumusnya dulu ya. Ini di Nah, ini rumusnya ini. Desil ke berapa? K dikali N tambah 1 dibagi 10 gitu. Nah, kenapa ini 10? Kalau yang 10 ini udah pasti 10. Nah, kalau misalkan total datanya bukan 10, misalkan ada 11 atau 9, di sini juga 11 sama atau 9. Nah, kebetulan ini 10 aja ya. Jadi 10 tambah 1 gitu. Jadi boleh dibuka Word-nya dulu yang tadi ini nanti buat masukin ke rumus nomor 12. Oke ya, silahkan dimulai 5 menit. Diketahui data 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 5, 4, 5. Tentukan desil keempat. Ini kan datanya belum terurut ya, jadi diurut dulu. Nanti hasilnya harusnya dapatnya 6,4.
Oke, waktunya 2 menit lagi. Bakal udah dapet. Maksudnya dapet caranya. Kan hasilnya 6,4 ya. Udah dapet Marvel dan caranya. Belum, ini kayaknya salah aku. Coba kamu hasil akhirnya berapa? 8,8. Nah, seperti rumusnya ya, K itu kan desilke-nya 4 dikali N ditambah 1 sama dengan 4 kali 11 dibagi 11 dibagi 10 sama juga dengan 44 dibagi 10 4,4. Nah, berarti data keempatnya ini adalah yang 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Jadi udah dapet nih data keempat ini. Jadi kalau misalkan hasilnya 4,4, mungkin bagi siswa yang nggak belajar desil, dia langsung nulis begini aja nih. Tuh, langsung bikin jawaban 4,4 salah nih. Ternyata keliru. Yang benar adalah 6 komaan ya. Kenapa 6? Karena data keempat adanya di nomor 6. Nah, terus 0,4 ini diapain Kak? Berarti 0,4 dikali data yang ke-7 nih dengan dikurangi data yang ke-6. Berarti 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Ya, terus nanti ditambah nih, ditambah 6 di sini.
Jadi 6 ditambah 0,4 kali satu hasilnya 6,4. Nah, begitu. Salah ya. Berarti yang benar adalah data yang D. Oke, sekarang kami mau kasih soal satu lagi untuk desil data tunggal, tapi di Google Internet ya, biar udah gampang jawabannya nanti nih. Soal desil data tunggal. Habis itu kita masuk ke data kelompok setelah ini. Yang pilihan ganda. Desil mana ya? Ini data kelompok. Kami cari yang pilihan ganda nih biar ada jawabannya langsung. Soal yang tadi ada gak tadi kemarin di Word? Nggak ada. Oh, ini ada nih kami nih kasih soal aja nih di paling bawah di Word tadi kan. Oh, nggak ada deh. Nanti setelah itu aja data kelompok ya. Oke, masuk ke desil data kelompok. Nah, data kelompok itu seperti kita sudah ketahui menggunakan data tabel ya, tabel yang udah pernah kita bahas di MEAN, modus, dan kuartil. Terdiri dari panjang kelas 40 sampai 49 ini berapa nih P-nya? Bukan 9 ya, tapi 10. 40-nya diikutin. Jadi 40, 41 sampai 49 itu 10 panjang kelas. Terus frekuensinya ini dijumlahin nih kalau buat mendapatkan total frekuensi. Sama seperti yang kemarin KB bilang, total frekuensi itu enggak ganjil ya, rata-rata genap semua. Paling sering itu 40, 50, 60. Kalau soal yang kamu nanti kerjain di sekolah hasilnya 37, 39 itu perlu ditulis ulang nih. 38 pun jarang. Yang penting genap deh. Biasanya 40, 50 gitu ya. Kecuali soal-soal yang super sulit ya yang ada di masuk perguruan tinggi. Kalau soal sekolahan rata-rata frekuensinya segini. Terus kita masuk ke rumusnya dulu nih untuk mencari desil data kelompok, hampir mirip dengan kuartil ya. Jadi ada tepi bawah. Nih LB itu tepi bawah. Kalau di buku ini nih yang Kabayu salin LB ya, tapi kalau kemarin TB. Pokoknya ada tulisan BB-nya itu berarti bawah. Tepi bawah ditambah data ke berapa dikali total data dibagi 10 ya. Total data itulah total frekuensi yang tadi 40 dibagi 10 dikurangin frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yang ke K dibagi frekuensi kumulatif kelas yang K kemarin ya dikali panjang kelas. Nah, sebelum masuk ke pembahasan soal desil, kami pengen kasih eh, apa sih pengingat dulu kemarin nih. Misalkan kuartil satu rumusnya berapa? Coba sebutin. Tepi bawah CB tambah tambah seperempat ya. perempat. Dikali frekuensi, dikurangin frekuensi kumulatif
sebelumnya ini. Kalau KB menggunakan S ya, tapi kalau di buku minus dia. Dibagi frekuensi kelas kuartil satu dikali P. dikali P. Nah, ini hampir mirip kan? P itu adalah panjang kelas, ini kelas gitu ya. TB itu adalah tepi bawah atau LB di sini. Nah, K ini kuncinya ada di sini nih. Setiap data kuartil atau desil adanya di sini. Jadi kalau desil ini diganti aja menjadi desil keberapa K dikali frekuensi. Kalau di buku ini N ya sama nih. Dibagi dengan 10. Tuh. Kalau tentang desil selalu dibagi. Kalau kuartil itu dibagi 4 ya. Tapi kalau misalkan desil itu 10, persentil itu 100. Pernah main itu gak? Kartu kuartet. Kuart itu kan berasal dari kata 4 ya, kuart gitu. Kuart. Nah, jadi empatan deh. Jadi kalau misalkan satu baris, ini dibagi 4 nih. Tuh, ini satu, salah, kurang tepat. Nah, empatan gini nih. Namanya kuartil ya. Ini kuartil satu, kuartil dua, kuartil tiga. Kalau 10 desil, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Nah, berarti kalau kuartil ke berapa nih? Kayak kuartil 4. Nah, ini dicari di sini. Nah, begitu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk kuart desil ya, desil data kelompok. Diketahui kelas 40 sampai 49 ada 5 orang, berat badan 50 sampai 59 10, 60 sampai 69 ada 15 orang, 70 sampai 79 ada 10 orang. Hitunglah desil kelima ya, kalau di soal itu tulis D5. Jadi kita menggunakan nih agak rumit ya itunya ya, penulisannya. Jadi KB tulis ulang di sini D5 di sini sama dengan, nah sebelum masuk ke sini tepi bawahnya kita masukin dulu di sini. 5 dikali berapa tadi? Total frekuensinya 40 ya. 40 terus nggak usah ditambah satu lagi, dibagi 10. Kalau ditambah satu itu khusus yang data tunggal. Ini data kelompok jadi salah, bukan 8 nih. 20 ya. 200 dibagi 10 sama dengan 20. Nah, berarti data ke-20 ini kita harus bikin frekuensi kumulatifnya dulu nih. Masih ingat gak? Frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi yang menggulung-gulung ya, dari awal frekuensi ditambahin frekuensi setelahnya. Berarti di sini 15, 15, di sini 30, 20, di 40. sini 40. Nah, berarti data ke-20 adanya di mana? Di sini ya, di data yang ke-15. Nah, ini. Nah, ini adalah nilai dari desil ke-5. Berarti adanya di sini. Nah, maka di sini adalah kelas desil ke-5. Maka 50 sampai 59 tepi bawahnya berapa? 49,5. Kan kita udah belajar kuartil ya, jadi udah harus tahu nih 49,5 ditambah nilai yang ini. Jadi KB nggak tulis rumus lagi, 20 dikurangin frekuensi kumulatif sebelum di sini. Jadi 5 dibagi frekuensi kelas desil 5 10 di sini. Dikali dengan panjang kelas 40 sampai 49 itu ada 10 ya. Jadi harus dikali lagi 10. Maka di sini dicoret. Hasilnya menjadi 20 dikurang 5, 15 ditambah 49,5 jadi berapa tuh? Ayo, 15,0 tambah 49,5 berarti 5, 14, 4 tambah 1 5 tambah 1 64,5. Tunggu, kok ini beda ya? Oh, salah, salah kami. Bukan 15 di sini. Kelas kuartil yang bawah ya. Salah lihat.
Bukan 49,5, tapi 59,5. Karena data 20 bukan 15. Di sini ya, kurang teliti kita nih. Harus jangan buru-buru. Nah, ini nih. Karena 20 ada di sini. Kita ulangin lagi. 59,5 ditambah 20 kurang 15 ya. Pantesan kok biasanya nih desil atau kuartil dikurangin frekuensi kumulatif tuh nggak jauh gitu. Kalau ini kan jauh tadi ya, 20 dikurangin 5 jauh banget tuh. Tuh udah curiga tuh. Kali 10 dibagi berapa nih di sininya? Ayo, 10 atau 15? 10. Iya 10. 15 dong. Karena yang ini nih frekuensi kelas desil kelima di sini. Hmm. Jadi frekuensi kelasnya bukan frekuensi kumulatif, bukan frekuensi setelah sebelumnya. 20 kurang 15, 5 dibagi 15 dikali 10. Nah, ini berapa nih? Ini aja dari 3 ya, sepertiga ya. Jadi nanti ditambah sepertiga di sini hasilnya. 59,5 ditambah sepertiga. Nah, karena sepertiga itu nilainya 0,3333 kan? Sebentar, lihat nih soal itu. 60,6069 dikali, tunggu. Berarti ini bukan pakai tepi bawah ya. Jadi pakai 60 aja dia. Jadi 60 ditambah 0,33. Coba nih 20 dikurangin 15, 5. 5 kali 10 dibagi 15 berapa? Sebentar nih KB hapus dulu. 3,33. Iya 3,33 ditambah, ini nggak usah dikurangin 0,5 ya, jadi hasilnya 60 di sini. Ditambah 3,33 hasilnya menjadi 63,33. Jadi diralat ini bukan dikurangin 0,5. Jadi langsung aja menjadi 60 di sini karena dia tepi bawah langsung. Oke, sekarang masuk ke contoh soal di web. Nah, ini perhatikan data nilai siswa SMP 8 berikut. Berdasarkan data tersebut, tentukan desil kelima. Kita kerjain bareng-bareng dulu sebelum nanti kamu kerjain. Jadi langsung desil kelima D5 ya. Sama dengan 5 kali dijumlah dulu nih. 7, 14, 24, 33, tambah 7 berapa? 40 ya. Jadi ini genap lagi tuh. Kali 40 dibagi 10 karena masih desil. Kalau misalkan dibagi 100 itu persentil. Ini dengan ini bisa dicoret jadi langsung 2 ya, hasilnya menjadi 20. Nah, 20 itu kita frekuensi kumulatif lagi nih. 2 di sini 7, 14, 24. Berarti adanya di sini ya. Di kelas 36 sampai 39 itu desil ke 5. Kita masuk rumusnya 36 ditambah 20 dikurangin 14. Ini tahu 14 ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas desil kelima dibagi dengan 10 dikali panjang kelasnya kita hitung. Berapa tuh? 20 sampai 24 berapa?
5 ya. 5. 5. Nah, kita langsung kali aja nih. Ini dengan ini bisa langsung dibagi menjadi 10 menjadi 2 di sini. 20 dikurangi 14. 6 dibagi 2. 36 ya. Sama dengan 39 ya. Nah, kenapa beda di sini? Nah, coba kita ada yang salah gak? Desil kelima ya. D5, 5 dikali 40 dibagi 10 benar. 4 kali 5, 20. 20 kurangin 14 sama dengan 6. 6 dibagi 10 kali 5, 30 benar. Tiga, ada salah di mana nih? Tentukan desil kelima. Atau soal yang salah? Oke, sambil KB teliti dulu yang nomor 13. Kamu kerjain yang nomor 14 dulu ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng yang nomor 14 ini. Tentukan desil ke-6. Jadi KB hapus dulu nih. Kenapa kita yang salah atau dari buku soal yang salah? Karena ini yang bikin adalah siswa nih, siswa sekolah. Coba tentukan nomor 14 dulu ya, desil ke-6. KB pengen coba cari nomor 13. Salahnya di mana? Oke, 5 menit. Udah dapat belum nomor 14 hasilnya? Belum. Hmm. Oke, KB sambil nyari nomor 13 dulu nih. Dia salah soal atau salah ngasih jawaban? Oke, yang nomor 14 kita kerjain bareng-bareng aja ya. Siapa tahu ini ada jawabannya nih.
Kita langsung tulis frekuensi kumulatifnya dulu aja di sini. Berarti 3, 8, 19, 29. Kami zoom dulu ya, kurang gede nih soalnya. Biar nggak mumet. Nah gitu. 3, 8, 19, 29, 37. Nah ini 40 lagi ya. Nah berarti desil ke-6 adalah 6 dikali 40 dibagi 10. Hasilnya berapa? 24 ya. Nah 24 di ini nih. eh, Kelas desil ke-6 adanya di sini. 36 sampai 40. Mungkin ada pertanyaan gini. Kak, ada gak desil ke-12? Nggak ada ya. Karena setiap desil itu adalah maksimal 10. 10 data yang ditanya. Tapi kalau persentil maksimal 100. Jadi kalau misalkan persentil 120 nih nggak ada ya. Desil ke 14 nggak ada. Karena desil itu maksimal D1 sampai D10. Makanya soalnya kayak gini nih, D6, D5 gitu ya. Oke, kita masuk ke rumus 36 ditambah 24 dikurangi 19 ya. Kenapa 19? Karena frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke-6 dibagi frekuensi kelas desil ke-6 itu 10 dikali 36, 37, 38, 39, 40 ada 5 di sini. Ini KB hapus dulu biar ada space di sini ya. 36 ditambah 24 kurang 19, 5 ya. 5 dikali 5 dibagi 10 sama juga dengan 25 dibagi 10 ditambah 2,5. Hasilnya 38,5. Coba kamu cari dulu tuh. Ternyata iya benar, setiap tepi bawah itu dikurangin dengan 0,5 ya. Jadi kita rumus yang tadi KB susun itu sumbernya keliru ya. Jadi dia harus ditambah dengan pengurangan tepi bawah dikurangi 0,5. Ini tepi bawahnya kan 35,5. Hasilnya menjadi 10, 8. Nah, ini 38,0. Nah, gitu. Ya, silahkan dicatat dulu. Setelah itu kita akan coba lagi nomor 13.
Salahnya di mana tadi kita? Udah dicatat ini? Udah. Mm-mm. Masuk ke nomor 13 lagi. Ini untuk diketahui untuk desil ini jarang dibahas di sekolah. Cuman kondisi tertentu aja kita harus kuasain ini karena banyak kan tuh sampai kuartil. Kalau kamu lihat di sekolah-sekolah, makanya kita harus belajar yang seperti ini. 2 ditambah 5 7. Langsung aja di sini frekuensi kumulatif ya, jadi nggak perlu terus lagi. 7 14 24 33 40. Nah, data kuartil kelima, bukan ke 6 ya, yang tadi kan 6. Oh, kuartil desil. Seringan kuartil nih, 5 dikali 40 dibagi 10. Hasilnya 20 ya. Berarti data kuartil 2, data desil 20 adanya di sini nih. Desil kelima. Nah, desil kelima nih jadi. Berarti 34. Bahkan salah tuh. Ini 34 nih 36. Adanya dia bukan 34 nih, 35 di sini. Nah, berarti salah data di sini. Oh, bukan itunya yang salah. Ininya yang salah nih, 35 di sini. Dia salah soal tuh. Berarti 34,5. Pantesan tadi kita nulis 36 kok salah gitu ya. Ditambah nih 20 di sini dikurangin 14. Dibagi 10, dibagi 5, dibagi 10 ya betul. Dikali 5. Nah, terus di sini nih 20 dikurangi 14 6 kali 5 dibagi 10 sama dengan 3. 34,5 ditambah 3 sama dengan 37,5. Oke, benar ya. Nah, kami pengen ngasih soal yang ada di Google, soal dasil data kelompok sebelum kita masuk persentil. Nah, ini soal dari Colearn ya. Tapi kan kita nggak boleh ngeliat jawabannya nih. Silakan dikerjain nih. Kami print screen dulu di halaman yang baru. Kok ini kepotong tuh. Nah, gini aja dah udah. Silakan. Nomor ini nih yang sebelah kiri. Diketahui data 11 sampai 15 ada satu. Terus 16 sampai 20 ada 4. Sampai 41 sampai 45 ada 2. Tentukan nilai desil keempat. Oke, waktunya 5 menit ya. Ini buat melatih hafalan rumus saja. Nanti hasil hitung-hitungannya boleh KBI minta nih di foto aja lewat WA Japri.
Cabai ambil minum dulu. Udah dapat 1 menit lagi sebelum kita masuk ke persentil ya. Belum, Kak.
Nah, kurang lebih seperti yang KB tulis di screen ini ya. 25,5 ditambah 16 kurang 13 dibagi 10 dikali 5. Apakah jawaban kamu sama seperti ini nih? Jadi desil keempat dari data frekuensi data kelompok ini adalah 16 ya. Itu didapat dari 4 dikali total frekuensi dibagi 10. Jawabannya 27,0. Mm-mm. Itu didapat dari 25,5 ditambah 1,5 ya. Ya, Nah, karena waktunya setengah jam lagi, jadi untuk persentil itu hampir sama. Kayaknya kita untuk masuk ke jangkauan itu nggak keburu ya, tapi emang matematika harus pelan-pelan sih. Kalau misalkan kita buru-buru nanti malah nggak masuk. Masuk lagi ke persentil ya, langsung aja nih. Persentil datanya cuman dibagi 100, seperti yang tadi KB bilang. Terus ini juga dibagi 100, sama ya. Nah, ini kan ada jawabannya nih di sini ya. Coba kamu hitung data tunggal 60 sampai 95. Ini udah terurut ya. Silakan hitung persentil 50 ya, data tunggal. Masih ingat kan tadi rumusnya? K dikali N tambah 1 dibagi 100 kalau misalkan persentil. Berarti 50 dikali, hitung tuh ada berapa tuh? Ada berapa data? 8 ya. 8 ditambah 1, 9 dikali 50 dibagi 100. Nanti jawabannya ada tuh. Silakan dikerjain dulu. Boleh 4 menit ini. Udah dapat 77,5. persentil. Kita lihat ya jawabannya ada gak nih? Nah, bener. Berarti antara desil dengan persentil itu nggak perlu kita menghafal lagi ya. Jadi tinggal dibagi 100. Nah, sekarang ada data berikutnya nih. Hitunglah P25. Silakan. Datanya itu cuman 3 range ya, 3 kelas. 10 sampai 19 itu panjang kelasnya 10. Jadi kalau di teori ini C itu kelas. Hitunglah persentil 25.
Udah dapat? 18,87. Kita lihat masih kurang salah. Atau ininya yang salah ya, dia bukan 10, ini salah nih, bukan ini, bukan 10, harusnya 9,5 nih. Betul, berarti ini yang salah nih, di jawabannya salah. Berarti ini rumusnya ada yang keliru. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ada di internet, persentil ya. Nah, nomor 22 sampai 23 jawabannya udah ada, cuman cara jalannya. Tapi pengen kamu kerjain ya di kertas dan di foto. Kenapa jawabannya 7 dan kenapa jawabannya 51? Persentil 25 dan persentil 50. Kak, izin ke toilet. Iya, boleh. Nah, ini KBU udah kasih jawaban nomor 22 yang data tunggal itu hasilnya 7 ya, dengan cara seperti ini nih. P50
sama dengan 50 dikali 10 tambah 1 dibagi 100 sama juga dengan 5,5. Berarti data kelima adalah 7. Kemudian 0,5-nya itu dikali 7 dikurangin 7 karena data ke 6 dengan data kelima itu sama juga dengan 7 dikurangi 7 sama dengan 0 kali 0,5 hasilnya 0. Jadi 7 ditambah 0 sama dengan 7. Nah, sekarang kamu yang nomor 23 ya. Caranya kenapa bisa dapat 51? Nanti di foto. Kalau udah nanti di foto ya hasilnya. Udah dapat hasilnya di foto. Sudah. Sudahkah? Sudah saya foto. Sebentar kita lihat. Kan hasilnya 51 ya, kami koreksi nih. Habis itu kita masuk ke soal satu lagi tentang persentil. N 40 sama dengan 25 kali 40 ya, nggak usah ditambah satu ya. Karena data kelompok dibagi 100 sama juga dengan 10. Data ke 10 adalah 50,5 ditambah 10,9. 10 dikurangi 91 dikali 5 panjang kelas dibagi 10 sama juga dengan, ini berapa nih? 5 ya? Oh ya, 50 kali 5 dibagi 10 sama juga dengan 0,5. 50,5 ditambah 0,5 sama dengan 51. Betul. Satu lagi tentang data persentil ya. Habis ini kita masuk 10 menit persentil yang jangkauan data kelompok dan simpangan-simpangan. Oke, ini masih dalam soal cooler nih. Silakan dikerjain nih pilihan ganda. Tuh, persentil ke 75 dari data tersebut. Ini langsung dijawab di sini aja. Nih nanti kami kasih kontrol S. Kok nggak ada ya cara itunya? Remote control. Nah itu. Dah boleh tuh nanti di sini.
persentil kelas 12, persentil ke-75. Ya, di back aja. Ya, diklik penanya. Kalau di scroll, ini, nah, digituin. Udah, tuh. Ya, 5, 16, 34, 48, 58, 60. Betul. Terus P75 sama dengan 75, mm, sama dengan 75 dikali 60 dibagi 100. 40, 60 di control jetback. Sebentar. S. Nah, oke. 60. Oke, lanjut. Ya, betul. 60,5 ditambah 45. Langsung di situ aja nggak apa-apa. Tambah 45 dikurangin 34, betul. Dikali 10. Mm-mm. Mm-mm. Sama dengan 68,35 alias yang C. Oke, betul. Oke, untuk desil persentil nih KB nilai kamu udah cukup menguasai ya karena hampir mirip dengan kuartil ya. Dan persentil juga mirip dengan kuartil. Kuartil 1 sampai kuartil 3. Berikutnya
ini buat penutup aja, masuk ke jangkauan ya. Jangkauan itu adalah data maksimum dikurangin data minimum. Contohnya gini, misalkan data maksimum ini nih, 95 dikurangin 60 ya. Jadi langsung aja tuh dimasukin 90 dikurangin 60. Hasilnya sama dengan 30. Gampang kalau jangkauan. Contoh soal lagi untuk yang di bawah nih, contoh soal satu, data 5 sampai 25, jangkauannya adalah 25 dikurang 5 sama dengan 20. Nah, gitu mudahnya itu. Terus kalau data kelompok, data yang range-nya paling rendah satu dengan yang 100 langsung dikurangin aja jadi 99. Gitu. Jadi mudah banget kalau jangkauan. Masuk ke jangkauan interkuartil atau hamparan. Jadi kalau ya jangkauan yang tadi nih untuk yang jangkauan itu kan data maksimum dikurangin data minimum X maksimum dikurangin X minimum ya jangkauan ya. Tapi kalau jangkauan interkuartil namanya juga kuartil ya. Q3 kuartil atas dikurangin kuartil bawah dibagi 2. Nah, ini rumusnya IQR, jangkauan interkuartil. Interkuartil range. Ini range itu R. Jangkauan itu dalam bahasa Inggrisnya range ya. IQ-nya itu interkuartil. Jadi kalau yang di kuartil-kuartil itu pakai Q. Kalau misalkan jangkauan aja nggak usah pakai kuartil. Jadi cuman range maksimum dan minimum. Terus masuk ke simpangan kuartil ya. Ini tinggal dibagi 2 aja tuh. Q3 dikurangin Q1 dibagi 2. Jadi gampang ya tadi kuartil atas dikurangin kuartil bawah dibagi 2. Ragam varian sini rumusnya agak banyak ya. Cuman ini nanti minggu depan aja karena kalau dijelaskan dalam waktu 5 menit ini nggak bakal keburu. Jadi contoh soal terakhir di soal yang di Word aja nah. Nah, ini kan ada nih. Nomor 3 dan 4. Nah, range dari data 10, 20, 30 adalah berapa? Coba range X maksimum dikurangin X minimum. Berapa hasilnya? Coba kamu jawab. 20. Betul, 20. Yang ini berapa? Jika kuartil bawah 20, kuartil atas 50, maka jangkauan interkuartil IQR itu adalah interkuartil 30. range. Ya, berarti 50 dikurangin 20 dibagi 2, jangan lupa. 15. Karena rumusnya X3 dikurangin X1 dibagi 2 sama dengan 15. Sekarang satu dua soal lagi dari Google ya, dari internet nih. Soal jangkauan dan jangkauan interkuartil, data tunggal dan kelompok. Nah, ini ada di Kulearn lagi. Ini data tunggal dari soal matematika Kulearn. Kok ini nggak ada gambarnya? Nah, ini aja nih. Jangkauan interkuartil dari data 8, 6, 5, 9, 7, 6, 4, 5 adalah berapa? Coba dijawab. Berarti kita harus cari kuartil dulu. Q1 dan Q3. Ini KB kasih space buat ini ya, buat kerjain di sini. Nanti kamu boleh coret-coret. Mudah-mudahan nggak lupa lagi nyari kuartil dari data tunggal. Nah, di sini boleh. Di sebelah kiri ya, tuh. Boleh dicoret-coret.
Betul, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau udah dapat mentok itu dihitung dulu. Dari soal dengan kamu yang tulis. Ini kan ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Apakah benar tuh? Bentar, 8. Nah, untuk kuartil satu jawabannya berapa? Kuartil satu. Oke, betul, 5. Kuartil 3, 7,75 apa nih jawabannya? Nah, jadi gini nih, untuk yang kuartil 2 kan di sini ya, tengah-tengah ya. Q 2 itu, ini 6. Kuartil satu berapa? 5. Kuartil 3-nya 8. Tunggu, ini... Oh, jangkauan interkuartil. Berarti ini ya, 7,5 nih, salah nih, bukan 8, 7,5. Sini berapa nih? 5. Berarti 7,5. Ini jawabannya sampai E atau berapa sih ini? Jadi 2 ya, 0,5. Jawabannya 1,25. Kok nggak ada jawabannya ya? Coba kita nonton dulu ya di videonya nih. Salahnya di mana nih? Langsung aja di scroll. Pada soal ini ada kumpulan data. Satu, satu adalah data ketiga. Q3 adalah Wah, tadi rumusnya itu berarti salah, bukan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Berarti KB ngambil sumbernya salah nih, bukan dari yang bener nih. Berarti ini bukan dibagi 2 nih. Oh, simpangan kuartil yang dibagi 2. Betul, betul. Berarti kamu bener tadi ya. Jangkauan interkuartil Q3 dikurang Q1 aja nih. Betul. Berarti yang jangkauan kesimpangan kuartil yang dibagi 2. Oke, karena waktunya udah habis, nanti kita sambung jangkauan sama simpangan interkuartil dan hamparan minggu depan ya. Jadi hari ini KB nilai kamu bagus untuk mempelajari desil dan persentil. Mudah-mudahan nanti minggu depan setelah masuk di sekolah ada pertanyaan dari soal-soal yang dikasih guru atau tugas, nanti kamu bisa boleh tanyain di pelajaran hari Sabtu minggu depan jam 4 atau nggak jam setengah 5 sore. Ada yang mau disampaikan, Marvel? Nggak ada, Kak. Nggak, mudah-mudahan nanti masuk sekolah lancar-lancar ya untuk pelajaran matematika dan bisa mengikuti statistika di semester 2. Oke, KB akhiri. Terima kasih Marvel. Selamat berlibur. Masih liburan Masih, kan? Kak. Oke.